guys, terima kasih ya udah klik video ini. Balik lagi bareng aku Gita, orang Indonesia yang tinggal di Kanada. Hari ini tengah malam, jam 1.43 subuh, aku udah ada di bandara bareng James, tunangan aku, karena kami hari ini mau pergi ke Korea untuk acara pernikahan kami. Aku bakalan pergi kurang lebih 2 minggu, dan kami bakalan bolak-balik Korea, Indonesia, dan ke Korea lagi. Sebenarnya flight pertama kami itu masih nanti jam 6 pagi untuk transit di Vancouver. Tapi karena kami takut susah dapat Uber pas subuh nanti, jadi kami memutuskan buat berangkat duluan deh. Nah, ini koper dan tas-tas yang kami bawa. Ya nggak terlalu banyak sih kayaknya ya buat perjalanan jauh begini. Yang pasti laptop sama kamera juga ikutan dibawa. Akhirnya sekarang udah jam 3, kayaknya ini udah dibuka ya antrian check-in dan masukin bagasi di counter. Karena biasanya mereka buka 3 jam sebelum keberangkatan. Bener guys, udah ada yang mulai antri. Karena ngantuk banget, aku tuh langsung tepar setelah take off dan baru kebangun sekitar jam setengah 8 pagi. Untungnya cuaca udah cerah kayak gini nih pas lihat keluar. Bulannya cantik banget lagi. Kita masih di setengah perjalanan guys. Jadi dari Ottawa ke Vancouver itu makan waktu sekitar 5 jam atau 5 jam 30 menit. Ya ampun, udah berasa lama banget tapi masih juga di Kanada loh. Nah, mulai deh galau cuacanya karena sekarang tiba-tiba mendung berat kayak gini dan jadi banyak turbulence-nya. Tapi akhirnya, puji Tuhan, kami sampai juga di Bandara Vancouver. Dan ini kita sampai sekitar jam 11.30-an siang. Perbedaan waktu antara Vancouver dan Ottawa adalah 3 jam, di mana Ottawa itu 3 jam lebih awal dari Vancouver. Jadi di waktu lokal sih, di sini masih jam 8.30-an pagi. Jadinya kita mau cari sarapan dulu. Jadi ini nih makanannya, ya tipikal breakfast orang barat gitu deh ya. Yang gini-gini nih bikin kangen makanan Indo yang kerasa bumbunya. Habis itu kita udah standby aja di dekat gate kita, yang ini nih nomor 51. Aku isi ulang botol minum dulu karena tadi habis dikosongin pas cek keamanan. Dan biasanya aku suka kekurangan minum pas perjalanan jauh kayak gini, jadi aku selalu jaga-jaga mulai dari sekarang bawa botol sendiri. Akhirnya sampailah di saat kita bisa boarding juga. Kali ini kami terbang dengan Korean Air. Tujuannya langsung ke Seoul, Korea. Setelah sekitar 12 jam, akhirnya pesawat udah siap-siap mau mendarat. Dan udah kelihatan juga lautnya Korea. Akhirnya
Gak sabar banget buat kembali napak tanah. Tapi sejujurnya, perjalanan kami masih belum selesai juga, karena abis ini kami mesti harus ke Terminal 2. Dan aku udah tahu banget bandara di Seoul ini ternyata gede banget, asli ada ratusan gerbang sampai hampir 300-an gerbang tuh. Jadi aku belajar nih harus siap banget dan cekatan nyari gate selanjutnya kalau kita transfer di sini. Apalagi kalau waktu transitnya cuma sejam atau 2 jam ya. Nah, ini adalah gate untuk pergi ke Busan, penerbangan domestik yang kira-kira cuma makan waktu sejaman sih. Nah, kalau ngedit video gini enak banget sih rasanya. Kayak tiba-tiba udah sampai di Busan. Padahal aslinya kami udah layu dan capek banget. Total perjalanan itu kira-kira tadi sekitar 18 jam dan puji Tuhan sih nggak ada delay atau pesawat yang di-cancel. Kita langsung cari taksi untuk pulang ke rumahnya James. Karena kesibukan, aku nggak sempat foto banyak, tapi ini suasana di sekitar rumahnya James yang masih di pegunungan. Kami juga dapat pre-wedding photoshoot di sini, dan yang bikin aku kagum adalah kinerja stafnya yang sangat ramah dan juga profesional walaupun ada kendala bahasa. Kami photoshoot seharian dengan 4 outfit dan juga 4 latar belakang di studio yang bisa kami pilih. Kami seneng sama hasilnya karena lihat deh mereka jago banget ngeditnya. Ini di hari kami fitting gaun dan jas pernikahan kami. Tempatnya bisa dilihat cukup fancy ya. Ini James lagi bantuin aku isi preferensi gaun yang aku mau. Ini adalah pemandangan tepat di depan hotel di mana pernikahan kami akan dilangsungkan. Pemandangannya bagus dan aku juga happy karena bisa jalan-jalan pinggir pantai. Besoknya kami penerbangan ke Indonesia, dan di Indonesia aku bersyukur karena masih sempat ketemu sama teman-teman di tengah waktu yang sangat terbatas. Di rumah juga diadakan kebaktian syukur untuk pemberkatan di Korea. Aku sangat berterima kasih untuk semua dukungan dan doa dari keluarga, orang tua, teman-teman, dan juga seluruh jemaat di gereja. Dan sekarang kami balik lagi ke Korea sama orang tua dan mas aku. Mereka pun juga bakalan stay yang full cuma sekitar 4 hari nanti di Korea. Dan aku bakalan pulang keesokan harinya untuk balik ke Kanada. Puji Tuhan banget sempat juga menikmati waktu bersama di beberapa hari yang singkat ini. Dan kebetulan lagi ada festival di sekitar pantai ini yang bikin suasananya tambah rame dan kami jadi bisa lihat kembang api dan juga acara lainnya. Akhirnya tiba juga di acara pernikahan kami. Sayangnya kami nggak bisa ambil foto atau video pakai HP sendiri karena itu udah ketentuan dari hotelnya. Cuman foto dan videografer aja yang berhak bertugas di hari itu. Lagi-lagi kami bersyukur banget acaranya bisa berjalan lancar dan akhirnya kami resmi menikah. Pernikahan kami di Korea ini pakai jasa servis hotel yang semuanya udah all in, termasuk jadwal yang udah disediakan. Jadi acaranya cukup cepet dan kayak sat-set aja gitu, kira-kira hanya sekitar 2 jaman kali ya, termasuk pemberkatan dan makan-makan bareng tamu-tamunya. Pas malamnya, kami baru sadar kalau ada pertunjukan drone juga di pantainya.
Ternyata itu acara rutin yang diadakan setiap Sabtu malam. Kita bener-bener laki banget bisa nonton santai dari kamar hotel, nggak perlu desek-desekan di luar. Besoknya habis acara wedding, sayangnya orang tua dan mas udah harus pulang, jadi kami antarkan ke bandara. Nah, besok juga aku harus siap-siap karena udah terlanjur beli tiket tanggal segitu dan sudah diterbitkan visa transit, jadi ternyata aku nggak bisa reschedule untuk stay lebih lama lagi. Buat James sendiri, dia bakalan masih lebih lama di Korea, sekitar sebulanan, karena dia juga mau cek kesehatan dulu. Salah satu culture shock aku di sini karena tangganya banyak banget. Jadi setiap masuk atau keluar ke stasiun itu berlipet-lipet tangganya. Pantesan ya orang Korea kurus-kurus. Dan kami juga lumayan struggle karena untuk isi ulang kartu kereta ternyata kami perlu uang cash dan kami nggak bawa sama sekali. Jadi kami sampai harus ke bank dulu untuk tarik uangnya. Jadi inget ya guys, persiapan bawa uang cash selalu kalau jalan-jalan di Korea. Akhirnya kami sampai ke tempat ayam namanya Barbecue Olive Chicken. Kata James, ini paling terkenal kedua di Korea. Kenapa kita nggak pergi ke favorit pertama? Karena jauh guys, dan setelah ini kami masih mau ke tempat lain lagi. Dan ayamnya udah dateng. Sesuai ekspektasi kami, rasanya emang enak. Tapi bedanya pas di Kanada aku lebih suka makan ayam yang pakai saus pedas manis gini. Tapi sekarang aku lebih suka yang original karena tetap gurih. Tapi lembut gitu, nggak sakit di tenggorokan. Habis makan, kami langsung caw ke tujuan utama, yaitu ke Hyundai Blue Line Park. Kami mesti naik bus dulu, dan sedihnya nggak dapat tempat duduk di sini. Kita sampai di pantai lainnya. Jadi menurut aku enaknya di Busan itu, dari suasana pegunungan ke suasana pantai kayak gini itu sangat terjangkau. Walaupun kita nggak punya mobil, tapi semuanya ini bisa ditempuh dengan transportasi publik. Jadi kalau kita mau ganti suasana atau sekedar jalan-jalan, itu gampang banget untuk pindah lokasinya. Jadi di tempat ini sebenarnya terkenal untuk beach train dan juga sky train-nya. Tapi karena kami nggak ada rencana sebelumnya, jadi kami udah kehabisan tiket. Ini dia contoh kereta pantainya, jadi itu kayak kereta panorama pemandangan pantai yang tadi. Walaupun cuma jalan kaki, nggak nyesel sih kesini karena ini tipe tempat kami banget, kayak yang tenang, cantik, dan suasananya syahdu buat duduk-duduk santai. Ini juga ada jembatan yang lantainya dari kaca transparan buat lihat pemandangan laut tepat di bawah kita.
Dan menurutku ini adalah bonus dari perjalanan kami, karena di saat kami udah mulai ngerasa capek dan pengen istirahat sambil ngopi, pas banget kami nemu kafe yang sangat estetik ini. Pemandangannya itu langsung ke laut dengan jendela yang gede-gede kayak gini. Dan kayaknya nih ya, pemiliknya itu emang orang yang suka koleksi barang antik. Jadi semua dekorasi ini nggak cuma asal-asalan, tapi emang dirawat dan merupakan hobinya. Lain kali kalau kesini aku mau banget coba makan di restorannya, karena kata James ini pada terkenal untuk kerangnya dan juga seafood lainnya. Do you want? I don't want. Okay. You want? No. Please wait a minute. Udah sore banget dan akhirnya kami mau pulang. Tapi karena udah capek, jadi kami mau pesan Uber aja. 다른 데로 가시면 그 토게트 비용은 따로 제가 또 드릴게요. Besoknya aku udah balik lagi perjalanan ke bandara pagi-pagi untuk kejar flight jam 10 nanti balik ke Kanada. Walaupun cukup sedih karena nggak bisa dipungkirin waktunya kurang untuk menikmati ini semua, tapi kehidupan mesti terus berjalan, jadi apa boleh buat, sampai ketemu di kehidupan aku di Kanada selanjutnya. See you!